ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت لم نسلم بلا مهنة ولا امتحان من جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-dari. Amin. Halaman 100. Dan keterangan mereka bahwasanya yang terlebih besar dari segala hal itu yaitu barang yang mempusakai akan dia daripada maqamatin beberapa kedudukan dan daripada pandangan si fakir dan lemahnya daripada pandangan itu dalam tiap-tiap segala waktu. Itu adalah setengah mereka bahwasanya yang terlebih besar dari segala hal itu yaitu barang yang lebih tinggi siapa nang kawa mampu sakai akan itu tadi. Siapa nang kawa mampu sakai atau mengamalkan itu tadi, maka disini itu lebih tinggi daripada beberapa makom. Beberapa makom lebih tinggi dari beberapa makom asal kawa. Siapa nang kawa di sini itu mengamalkan itu, bacanya itu, mengamalkannya itu, maka inya lebih tinggi, mendapatkan kedudukan lebih tinggi daripada beberapa makom. Umpama makom satu, makam sabar. Orang yang bisa makam sabar, hari-hari sabar. Sabar harusnya apa aja sabar. Dapat musibah sabar, dapat kesenangan sabar juga. Itu ngarannya makam sabar. Beribadah sabar, lain-lain sabar. Itu makam sabar 24 jam sabar. Itu makam sabar satuannya. Makam syukur, dapat nikmat bersyukur, diberi balak syukur juga, diberi antara nyaman dua kada syukur juga, beribadah syukur juga, apa-apa syukur 24 jam nih orang ini mengamalkan syukur. Itu ngarannya makam syukur. Dua sudah makam ketiga. Umpama orang ini husnuzon, itu makam juga husnuzon ini umpamanya baik sangka lawan orang 24 jam baik sangka lawan orang. Ini ngarannya kedudukan juga makam ngarannya tuh. Beto bilang jikrul maut, ingat lawan mati 24 jam ini. Setiap menit, setiap detik dalam ibadah, dalam gawian dunia dan lain sebagainya, kayak katakan mati. Ini makom jikrul maut 4 aja nanti. Ujar sidin siapa nang kawak mampu sakai akan ini, maka terlebih orang itu diberikan oleh Allah kedudukan di sisi Allah lebih tinggi daripada orang-orang yang bisi makom tadi. Lebih bagus di sini barang nama posakai akan dia daripada makom, tapi dengan cara kata orangnya sabar itu terkadang di sini terpaksa. Syukur terkadang terpaksa juga. Mun ada nikmat hanya syukur. Mun ada nikmat atau ada rezeki hati gurun. Jikrul maut pada waktu garing aja. Pada waktu sehat kada ingat lagi jikrul maut berarti terpaksa masih. Walaupun orangnya 24 jam dan itu maknanya makom sudah. Dinya basic kursi itu tadi, bisi kursi jikrul maut, kursi syukur, kursi sabar, kursi husnuzon dan lain sebagainya.
Tapi jasidin ada yang lebih lagi apabila ikam awak mempusakai akan dia daripada bapak mangkong dengan cara ikam memandang akan kepakiran diri ikam dan memandang kelemahan diri ikam. Artinya kayak apa? Artinya sendiri dalam hal apapun, ibadah di luar ibadah, dengan cara at-tafakkur saatan. Bertafakur satu umat lebih afdal daripada orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ngomong dulu ibadah atau gawian hari-hari umpama anak orang beribadah, umpama contoh orang beribadah sembahyang, umpama sembahyang wudu sudah apa sudah, syarat-syarat sembahyang sudah digawi, salah satunya menghadap kiblat, betung, suci badan, suci tempat, suci pakaian, suci sudah dah. Imba itu hadap menggawi rukun 13. Hadap menggawi itu jadi dimulai rukun 13 itu dimulai dengan berdiri betul serta takbiratul ihram beserta niat to'ata. Jadi itu aja lagi nanti gawina kan dalam ibadah. 10 mangkat takbir disuruh memandang kepakiran di diri dan disuruh menghadirkan kelemahan di diri atau menghadirkan atau mengingatkan akan kepakiran diri dan kelemahan di diri. Apabila kawan yang itu ini lebih afdal daripada orang nang sabar seharianan, orang nang syukur seharianan, orang nang zikrul maut seharianan, orang nang bajikir seharianan. Caranya at-tafakkur satu saja. Sebelum mangkat takbir dinyatakan, nah itu tafakkur itu bangun satu at-tafakkaru saatan. At-tafakkaru saatan artinya bangun satu mah. Ngon satu mata. Bangun mana? Ingatakan akan diri seorang. Ingatakan akan kepakiran diri seorang. Nang ada orang pakir itu bahajat lawan orang sugih itu orang pakir. Kalau pakir menurut syariat adalah dapat sehari habis sehari, itu pakir menurut ilmu fikih. Kalau pakir menurut ilmu tauhid adalah inya kada beisi apa-apa lalu bahajat lawan nang beisi apa inya merasa dirinya miskin di sini dari segala hal. Contoh lagi di alam ajal ada beisi awak, di alam ajal itu kan ada awak lagi kan. Kemarin ceritakan alam ajal artinya alam arwah, roh aja lagi nanti ada beisi awak. Jadi kadang kau merasai apa nyaman apa kadang kau merasa kita. Betul, lahir ke dunia diinjak-injak jasad ini seperti tumbuhan juga, ada masa hidup, ada masa berkembang, ada masa layu gitu. Lalu apa? Itu yang dipandang, itu yang diingatan, itu yang dihadirakan nanti. Lalu seorang ada definisi apa awak dijamin, atau berarti seorang ada definisi awak sudah awak ada tapi nak sembahyang ada awaknya, menurut mata luar ada definisi awak, tapi menurut pandangan hati dalam seorang ada definisi awak. Jadi dikatakan kesabare
diputar kaset dulu, riwayatnya dibaca. Itu dikatakan ya gitu dalam hati itu hadirakan ingatakan musahadahkan. Artinya seorang miskin besi awak aja kadada, tapi diinjami oleh Tuhan yang Maha Kaya, lalu besi jasad. Berarti asalnya seorang fakir. Yang kedua, memandang kelemahan di diri. Walaupun aku besi jasad. Tadi kan memandang tidak dalam hati. Kalau tadi adalah mengatakan seorang yang asalnya pada besi jasad, itu memandang kefakiran di diri. Imbas sudah memandang kefakiran diri, seorang kada besi jasad tapi dijamin oleh Yang Maha Kaya. Yang Maha Kaya itu Allah. Seorang miskin awak aja diinjami. Nah, diinjami pada waktu. Jadi inilah dikatakan pada waktu hendak sembah bayang bagi orang yang ibadah. Itu hanya memandang kefakiran di diri. Arti fakir itu kan tidak bisa apa-apa. Itu fakir artinya. Imbas sudah fakir hanya memandang kelemahan di diri. Jangannya bahasa orang tua tadi Bapak Jam hanya Bapak Jam, kisahnya itu Bapak Jam itu. Arti Bapak Jam itu artinya ini memandang lawan hati di dalam tadi. Imbas itu lalu memandang kepada kelemahan di diri. Itu hibang jasad. Tadi itu mengatakan riwayat Bahari. Ada ini imbas sudah membaca riwayat Bahari sampai alam ajal. Hanya dalam hati yakin seorang miskin sudah sampai diinjamin. Nah, jika ada pengakuan diri di situ, lalu seorang seolah-olah kan bahajat lawan si Maha Kaya tadi. Imbas sudah memandang kefakiran diri, hanya mengitihin jasad seorang, hanya mengitihin aja jasad ada. Oh, itu bukan pastilah ditingau sekali tingau gitu. Atau menyawaran cap pencaramin cukup aja dah, tinggal dibayar Nah itu aja mengancam penceramin. Ada lagi mete cukup menurut pandangan mata pada waktu tiap-tiap penceramin. Ingat awak seorang, muha seorang, tangan seorang, batis, semuanya ini adalah kelemahan diri kita. Kita besi tangan tapi kada kuasa menggerakkan. Kita besi batis tapi kada bisa, kada ada kuasa menggerakkan. Nah, lama kelatih kita. Nah, tapi nyatanya kawa bergerak. Tapi nyatanya batis kawa kuasa bergerak, mata kuasa melihat dan lain sebagainya. Nah, jadi dipandang nyata. Mbah nambah pajak tadi, metihinan di luar pulang. Oh, aku berjasa. Tapi jasadku ini tangan dan batis ini gak ada kuasa. Itu memandang kelemahan di diri. Itu aja orang kan. Banyak aja orang organ tubuhnya normal, matanya ada tapi kada melihat. Banyak aja orang yang talinganya normal tapi kada melihat. Nah, itu. Jadi memandang itu apanya, melihat itu pulang apanya. Nah, itu. Ada seorang lengkap tadi, namara penglihatan, imbah dua tadi disatukan jadi satu, imbah dua dipandang, pandang kefakiran diri seorang ini memandang berikan ke alam arwah, kemarin diceritakan atau alam ajal. Nah, itu berikan alam ajal, berikan ke alam ajal seorang pada berjasad dan lain sebagainya. Tapi di dunia ini seorang berjasad. Nah, jadi cukup di situ. Artinya aku ini fakir, jasad ini sama kayak baju diinjami tuh Tuhan. Imba itu hanya berbicara pulang, hanya meti jasad yang di luar. Meti jasad yang di luar cukup sekali tinggal atau menjawab atau jaramin. Nah, kayak dijaramin itu aja. Nah, pemata bantaringan hidung bapak itu pakai dipandang kelemahan diri. Artinya banyak aja orang ambisi matanya ada tapi tidak melihat, tapi aku melihat. Nah, berarti aku ini lemah jual, aku kau melihat diberi dijamin oleh Yang Maha melihat.
kurang nang bisi mata tapi kada melihat, nah berarti kada diijami penglihatan mata. Nah berarti kan seorang memandang kelemahan, berarti seorang lemah, berarti nang melihat ini bukan mata biji mata ampun kita, tapi bantuan dari Tuhan. Ini sudah dipandang itu sebagian dari ujung rambut sampai ujung batis hanya Allah. Jadi kan ditekankan. Jadi situ pas sudah dikatakan merata aku ini tadi fakir, aku berharap lawan Tuhan yang Maha Kaya. Aku ini lemah, aku ini berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nang kuasa lawan yang kaya tiada lain kecuali Allah, hanya Allah. Itu berarti kita sudah bertunduk barandah sebelum mengucap Allah. Nah jadi di situ andaknya kan, apabila kawan yang itu aja sudah, maka itu lebih tinggi daripada orang yang besi makom tadi. Orang sabar tapi terkadang terpaksa, orang bisa makan syukur tapi terkadang terpaksa, atau punya syukur juga tapi ini syukurnya melihat benda bukan melihat lawan nang ampun benda. Nah itu belum orang jika mau karena kasih duitan atau garing taros lalu ingatan seperti aja mati pun orang hidupnya kada ada pikir aja saya nih kada garing saja kada ada pikir mati walaupun Haji Mahmud mati lawan pian Haji Mahmud tuh siapa aja awang labi orang labi mati kalau banyak kurang labi aja lah. Hanya juga sadar dia mau mati ikut maut je baca aku ada mengatakan dia baca aku bahasa sehat aja nonton tadi mengat ya Allah sambung lawan ilmu musahadah atau ilmu ingatan masing-masing. Apabila dilapal kemarin pada waktu mangkat takbir bahwasanya ingatakan dalam hati setiap hendak begawi ingatakan dalam hati aku imbai ini takbir. Nah langkah baik bayar tutup menyampat dalam hati aku imbai ini takbir Allah langsung Allah. Kenapa? Karena nang ngaran niat itu muqtarinan bibit lin imbai lawan gawian. Apabila punya nyawa aku hendak takbir sembahyang isya nyawa jadi sudah bodoh sudah sembahyang tapi hamba bayar banyak dalam hati aku imbah ini takbir orang angkat takbir tapi nyawa kadang angkat jam 9 angkatnya itu ngarannya cita-cita bedanya tak jadi ngarannya itu baik lawan gawe tuntung pandang dua hanya katakan pulang aku mainnya angkat tak harus lagi dipandang dua di muka tadi cukup dihadirkan cukup diingatkan pahadangan itu tadi jangan diingatkan lewasan adanya sudah mantap itu bayan nama takbir dikatakan aku ini hendak mengangkat takbir masuk pada rukun dalam sembahyangnya Allah hendak niat tak saja aku sembahyang salat rakaat mengikuti imam pamannya karena Allah Ta'ala nanti salah aja kita baca doa iftitah itu pulang karena dikatakan ini aku rukun membaca rukun kedua ada baiknya aku menggawi rukun kedua daripada rukun 13 yaitu membaca Fatihah ini termasuk rukun qauli. Ini belum ilmunya belum masuk situ. Umpama orang duduk di situ belum memandang. Jadi orang di Allahu Akbar di rukun fi'li itu ngarannya musyahadatul af'al. Duduknya di sifat nafsiyah. Kalau rukun qauli duduknya setiap rukun qauli itu duduknya di musyahadatul sifat. Pangan lo qadrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam ayat qadrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam
ditumpuakan, diulangkan undasnya sifat kalam. Masuk pada tanah kita kalau mengucap Bismillah atau keluar kalimat. Cuma nama membaca itu adalah sifat tujuh. Sifat tujuh atau sifat roh atau sifat ma'ani tauhid. Nah, jadi ada lagi seorang dari Allahu Akbar, ada lagi itu ada gawian ulang. Jadi kita seorang sudah bersandar di situ, sudah di Fatihah tadi. Sebelum baca Fatihah, seorang sudah bersandar kepada sifat atau rukun qauli dalam sembahyang. Rukun qauli yang ada itu sifat atau sifat ma'ani dan bersandar terus lah. Pokoknya rukun qauli menyatakan aku membaca namun qauli kelihatan cuma mengatakan membaca itu mana. Nah tetap ada boleh selanggar harus tahu tujuhnya kodrat iradat timur ayat sama besar kalak. Nah jadi sembahyang itu ada lain apalnya, sifatnya, nurnya juga, asmanya, zatnya juga bisa. Jadi lagi yang kadang itu di mana? Di dalam hati itu nanti. Kalau di luar ini kan apa? Di luar ini jasad jangan ada. Nah itu cuma yang diubah tidak. Nah, di dalam saja hatinya jangan diubah. Ingatan hati, pandangan hati, suhud hati itu aja. Awak tetap aja bayang ruku sujud apa, cuma hati aja yang dipandang pandangan diingat-ingat kan nak ruku. Oh ini rukun 43 dari rukun 13 tentang baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zain ini kada dibaca. Kalau watinnya kalau surah itu masuk sudah rukun qauli juga. Karena apa? Karena setiap Fatihah pasti bergandeng lawan surah. Surah ini hukumnya membaca sunat. Ngarannya dibaca berarti masuk sifat ma'ani juga. Contohnya lalu hendak rukuk mengatakan dulu aku hendak rukuk. Gawian umbe ini rukuk. Nah itu mengatakan gawian menekan af'al walaupun nang ruku itu seorang, tapi pada waktu sebelum takbir tadi seorang sudah menyatakan kelemahan diri dan seorang sudah menyatakan kefakiran diri. Berarti dalam hati tadi walaupun nyawa bersuara aku hendak ruku, berarti itu sudah nyawa bersandar lawan Tuhan yang Maha Kaya. Jadi seolah-olah nyawa di hati itu adalah diri nyawa, tapi terbantul cerminnya dari Tuhan. Nambah garak nyawa tapi nama menggerakkan seolah-olah Tuhan. Jadi nang nyawa yang katakan gawian nyawa sebenarnya itu gawian tuh. Ujar saya antar apabila nama baik dari Allah, jahat dari manusia. Sampai salam ingat akan nak rokok apa ini tidak rokok ini. Menang semacam aja lah. Menyatakannya orang duduk di apal aja. Mengurang kawa keempatnya asma sifatnya masuk sita. Jadi enam sembahyang tuh kada ada enam sembahyang kecuali sifat 20 sifat itu enam sembahyang. Sifat musahadatul af'al itu duduknya di sifat wujud, artinya nafsiyah satu. Itu ulang musahadatus asma itu duduknya di 5 sifat salbiyah duduknya. Nah itu rukun af'al, rukun apalagi kita sunat af'al, sunat hayat. Nah itu masuk situ. Jadi kidam pokok mukhalafatul hawadis yang mau ta'ala binafsih wahdaniyah hasil masuknya. Nah itu betul bilang kan setiap kali apa yang dibaca dalam sembahyang itu masuk kepada sifat musahadatus sifat atau nurnya atau rohnya gitu. Betul bilang karena sembahyang hidup ulama masih bernapas hitungannya dari situ sempurna sudah. Jadi dalam sembahyang itu sudah tertulis, sudah tertanam Allah. Kalau emang mengingat Allah awak hilang kada hati aja, hati nang dibudak, hati nang dibudak, jasad tidak mau dibudak lagi. Hatinya, pandangan hati. Makanya jangan Al-Quran
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh orang mau bulan Maulid kelihatan ayat-ayat bulan Maulid itu sudah jelas kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat. Maksudnya apa? Nangkawa bersalawat itu cuma Allah. Selain Allah ada nangkawanya membaca salawat. Undang di nyawa kau baca salawat, nah itu undang di nyawa Allah Masya Allah Muhammad itu ujarnya. Makanya tadi disandarakan kelemahan diri lawan Allah, sandarakan kehinaan diri lawan Allah, hanya membaca. Jadi seolah-olah yang membaca itu Allah baca. Mau ada Allah kan kawannya, siapa yang kawan ada. Makanya innallah wa malak. Nah, bahasa syariatnya innallah, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Yusallu, mereka ini membaca salawat lawan Nabi. Lalu ujung-ujungnya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman lawan Allah dan Rasulnya, bersalawatlah kalian lawan Nabi. Ini bahasa syariat. Nah, jadi seolah ada tiga, ada Allah, ada malaikat, ada orang beriman. Siapa ada beriman yang ada bersalawat tentang seolah tiga. Tapi kalau di dalam ilmu tauhid nambah salawat itu cuma satu, yaitu Allah itu yang kuasa. Siapa yang kuasa pada Allah ada dalam bahasa bersifat 20 sifat wujudnya juga, kidamnya juga, pokoknya juga dan sebagainya, qadar dan ayat sama besar. Innallah, maka sesungguhnya Allah dan malaikat itu nambah salawat lawan. Lalu ujiannya mau hendak kau juga salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu pada melihat matanya. Muntungan memancul, muntung nyawa, roh muntung, biar muntung nyawa ada, ilat nyawa ada, pada kau beswa. Nah, jadi disandarakan kelemahan diri, lalu seolah-olah kalimatnya innallah, sungguhnya Allah. Nah, tapi dipanakan tadi, dihadirkan kelemahan diri, dihilangkan kelemahan diri, timbulkan ampun tuh. Ampun seorang hilang, dalam hati itu dalam hati. Wal malaikah, nah ini lain lagi. Malaikat ini pandangannya nurnya membaca salawat kepada nurnya juga. Nah, malaikat itu kan berasal dari apa nanti? Dari cahaya, tolak dibuat dari cahaya terbuat dari nur Nabi. Jadi nur Nabi membaca lawan nur Nabi. Nah, amal nyawa karena kau membaca jalan tauhid bersandar lawan Allah supaya innallah pada kawan dipakai jalur nur membaca nur. Nur membaca nurnya. Baca dulu riwayatnya juga. Diri seorang berasal dari mana, roh seorang berasal dari mana, diri kita ini terdiri dari dua. Diri dalam terbuat dari mana, asalnya dari mana, itu hanya di dalam. Itu belum diri luar terbuat dari mana, ini terbuat dari banyak kuitan dari kuitannya, banyak kuitannya dari kuitannya. Allah tak? Kuitannya berasal dari ini berasal dari ini berasal dari ini, sampai kepada nurnya. Itu malaikat. Itu malaikat itu tasbih, kata-kata pinjaman. Pinjam aja kalimatnya supaya jangan nampak lalu katanya inallah wal malaikat dan Allah. Padahal orang hendak bersalawat harus memakai dua jalan. Satu, memakai jalan Allah, hanya bersandar lawan Allah. Seorang lama Allah Ta'ala kuasa. Jadi seolah-olah seorang diri kau membaca itu atas kuasa Allah. Tapi harus hafal andakan 20 sifat itu. Ada wal malaika, memakai jalur kedua yaitu memandang nur diri seorang lalu membaca salawat
lawan lawan Nabi nanta. Yang ketiga ini, ya ayyuhalladzina amanu, mereka beriman hanya bersalah. Ayo bana nanta. Ayo bana. Jadi 3 kalimat. Makanya setiap salawat itu pasti dimulai dengan kalimat Allah. Apa aja nanta? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usallaya min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan. Allahumma Allah berdoa. Nah, jadi masuk situ ada orang ilmunya, masuk dulu kan harus masuk Allah dulu, masuk pesandar Allahnya Allah dulu. Nah, hendak lagi sallallahu ya Allah juga sallallahu Allah juga sallallahu. Jadi pada waktu sallallahu dikatakan Allah itu tadi. Nah, dikatakan Allah itu apa? 4 huruf itu harus tahu bacaannya, bukan kalimat Allahnya. Itu dikatakan ada alif, lam awal, lam akhir, huruf H. Apa itu? Huruf alif ini melambangkan mun kurang ahli musyahadah af'al ngarannya, mun kurang di tauhid duduknya di sifat nafsiyah, artinya wujud, artinya ada. Apabila mewujud berarti ada mempunyai gerak di dia. Masuk lam awal ini melambangkan sifat lam awal melambangkan asma, 4 sifat 5 sifatnya. Kita bakal mukhalaf sampai wahdaniyah. Jadi pada waktu nyawa menyebut Allah itu harus ingat ke-4 itu tadi, harus ingat ke-4-nya itu ngarannya masuk jarul Allah. Jadi Allahumma, nah ingatkan Allah dulu. Alif Allah ini bukannya pada waktu Allah itu Allah ingatkan itu ada bacaannya alif lam awal duduknya. Nah, lam awal itu huruf asma 99 nama. Berarti pada waktu membaca itu terjadi di awal seorang apa daripada 99 nama tadi itu dibaca. Ingat dulu itu pulang kanan, ingat lam kedua itu lamsannya ngarannya musyahadatu sifat atau di dalam tauhid sifat mane. Nah, jadi betul hanya huruf hanya. Nah, itu yang dimaksud Allah itu tadi, bukan yang dimaksud Allah tulisan Allah atau ngaran Allah bacaan dari satu tadi. Punya ingat di apal. Jadi pada waktu Allahumma ingatkan apal aja. Tapi kan sholli ala, nah sholli ala Muhammad, nah itu cepat-cepat membuahkan lain. Ibaratnya buat kita yang dilahkan Allah sudah 2 mata. Makanya Allah itu maulah serba wa khalaqnakum azwaja. Tuhan maulah berpasang-pasangan mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, tangan kanan, tangan kiri, hidung kanan, hidung kiri, untung bawah, untung banjir atas, banjir untung bawah, tuh bikin banjir banjir ada yang untung pastikan juga banjir nih, mau hidung kanan, hidung kiri, ya untung atas, untung bawah aja, untung banjir. Hanya 2 kata. Sebagian mandang Allah mengatakan pada waktu Allahumma tadi sebelah kiri memandang Muhammad. Jadi pada waktu Allah ingin sebenarnya jatuh ingatannya tuh, ingatan bukan lawan mata ini iktibar aja, malah iktibar atau kata-kata pinjaman atau lambang aja.
Sebenarnya hati kanan kiri ini artinya dua. Nah, itu maksudnya dua. Nah, jadi Mbak mengatakan yang sebelah masuk kalimat ala Sayyidina Muhammad. Apabila Sayyidina cabat-cabat kiri ini membukakan ke Madinah. Bukan kau ke Madinah, raudahnya, ada kau raudahnya atau Nabi Syekh. Nah, ini ada dua jalur situ Nabi Syekh. Ya kanan kiri main enggak. Jadi Allahumma, jadi menyewa apa, ingatakan apa aja. Pada waktu Allah itu ingatakan apa aja, mengkawal di apa aja. Mun beisi di huruf alif Allah aja, berarti pada waktu Allahumma ingatakan apa aja. Namun nyawa beisi sebutingan aja apa aja ingatakan, yaitu dirinya nyawa bisa bergerak berada. Jadi nama membaca Allah ini, nama membaca ini nama berwuh. Nama punya sifat gerak dan membaca pandang diri. Nah, jadi seolah-olah mengingat itu mengingat aja diingat, bukan yang dihayal, nggak diingat aja diingat. Nah, diingat akan aja. Itu intinya bina sholat dari dzikri, supaya yang itu diingat akan. Artinya ingat ini andaknya di niat, dan setiap kali gerakan harus nah itu maksudnya ingat. Artinya setiap kali pindah rukun ke rukun lain ingat. Dari ruku i'tidal harus ingat, oh ini aku i'tidal, oh ini aku sujud, oh ini aku hendak duduk di antara dua sujud, oh ini aku hendak sujud. Nah itu caranya ingat dah. Jadi awak pas sembahyang ingatan hidupnya dah. Berarti dalam sembahyang tadi ingat naon gawin tuh Tuhan dari takbir sampai salam. Kalau mana aja tangan, mana aja bantuan Tuhan tangannya, ada yang kayak tumpang. Ya Muhammad, lakal liwa al-liwa wal jahab. Ya Muhammad, lakal liwa al-liwa wal jahab. Ya Rafi' al-jamal, ya Rafi' al-jamal. Ya Muhammad, sebelum membaca Muhammad ingatakan Allah dahulu. Ingatakan Tuhannya buat apa jam? Mau baca itu guring. Hati ingat itu hati dan pikiran. Belum lagi kan hanya main rasa, hati dulu hanya pikir. Ya Muhammad. Jadi sebelum ya Muhammad bawa terus sebelum membaca bawa satu apa namanya tahu tentang Allah itu aja. Pokoknya tahu lawan Allah akan hafal Allah aja. Nah situ aja ingatakan dulu. Allah bersifat wujud. Berarti membaca anak membaca salawat ini adalah orang yang duduk ini tadi nam duduk ini berarti apabila nam duduk ini nam membaca berarti inya besi diinjami oleh Allah daripada sifat nafsi yang besi wujud. Kalau ngaran wujud itu dua aja bergerak lawan pada waktu membaca berarti bergerak. Ingat bahwasanya nama membaca apal Allah. Mana aja apal Allah ini bang duduk. Kalau ingat tentang dalam hati itu dalam hati aja. Maksudnya ingat lawan Allahnya deh, walaupun di apalnya aja. Ya Muhammad, nah, langsung ingatan ke Madinah. Kan membeli pangkat itu nanti Madinah. Nah, ya Muhammad, bulan kepala. Kita pulang. Ya Muhammad, lengkap itu. Kalau membaca, kalau merasa beda lagi kan. Lawan hati tadi Allah sudah ingat bahwasanya membaca ini adalah dalam hati kita adalah Allah. Dalam hati itu adalah mana apal Allah. Namaran apal itu nyebut wujud apabila wujud
berarti kau bergerak, kau badan itu sifat nafsiyah. Nah, nafsiyahnya, nanti nafsiyah ini bergerak dan badannya. Berarti seorang ini adalah membaca itu kedudukannya bergerak. Ya Allah, jadi membaca siap. Itu sudah ingat dua nang seikungan pun Allah ya Muhammad dirasa orang apa? Arab. Kalau membaca berarti menyangka suruh pada tahun Nabi, jawaban Nabinya. Nah, kalau menurut tarikh Rasulullah itu berkubur bermakom di Madinah. Namanya orang pernah ke situ kan melihat raudahnya Nabi, berarti sama menghilangi rumahnya Rasulullah. Mau kada kawa seorang menghayalkan rumah Rasulullah di hadapan seorang yang tulak kasan sana. Boleh kakak ingatan seorang pada waktu seorang belang ke raudahnya Nabi. Ini hayal. Ya Muhammad atau ini dirasa artinya kan seolah-olah orangnya ada umpama dia hayal kuburnya itu hanya rumahnya berarti dalam hati kita orang nyantuk ada di dalam rumah. Ya Muhammad laka liwa al-liwa wal-jab. Ya Muhammad laka al-liwa al-liwa wal-jab. Seolah-olah kepada rumah hadapan lawan kita. Kalau kau menghadirakan raudah di hadapan kita nantulak ke Madinah. Ingatakan pada waktu seorang ke Madinah. Aku dulu ke Madinah masuk lewat pintu Babu Salam menuju kubur Nabi, atau melalui pintu Abu Bakar, atau melalui pintu Umar, atau melalui pintu Utsman, atau melalui pintu Ali. Itu kan para imam kita berdatang. Kami situ ayah berjalan ke situ sampai seorang batasan dari raudahnya Nabi itu hijaunya ada. Kalau belum pada melihat, nah itu pak raudah yang hijau itulah tadi sudah rumah sendiri batasannya. Ada sana lagi meeting, buka apa kuburannya lu sana lagi itu aja itu kan. Salah lah mengatakan itu karena dikatakan itu menurutnya juga. Antara satu mengatakan Allah Ta'ala di raudah di dalam lubut Allah pada tempat dan Allah pada berwujud yang salah. Namun seorang pada kaum hadirkan seorang yang telah ke situ seolah-olah jalannya masuk di Babu Salam, arah pintunya atau Babu Umar atau Babu Utsman. Nampak seorang tak jalan ke sana tak. Jadi rasakan dulu seorang berada di hadapan karpet hijau tadi masuk gitu. Ajaran dulu selalu seorang sembahyang sunat, ingat akan nambah hari pada waktu di tak kasih itu. Di mana orangnya, pokoknya batasan hijau itu rumahnya bisa. Seolah-olah orangnya ada di dalam situ. Ada orangnya anda kalau udahnya di hadapan orang. Halo ya Muhammad laka liwa al-liwa wal-jah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi, laka liwa sampian itu nang berisi bendera. Nang berisi bendera itu Nabi. Maksud bendera ini apa? Saya bendera partai bang. Artinya bendera tengah malam. Para aulia itu kan mereka memegang bendera dari jam 1, jam 12 ke jam 1, dari jam 12 ke jam 1 itu di Wawal Hadra.
yang berlaku di situ adalah nambah ibadah dari jam 12 sampai jam 1 itu orang-orang nambah isi bendera hijau. Itu jam 1, jam 12 sampai jam 1 malam orang-orang nambah isi bendera hijau buat apa, buat kutu, buat ambian tanah itu belum kena, itu liwat juga bendera itu itu jam 1, jam 2 bendera biru ini babuhan yang autad apa di situ ibadah tiap malamnya tuh sampai nang subuh. Mun subuh kena ada bendera juga nggak subuh tulisannya innalillah lima nanti liwat juga ada bendera juga entah maju sampai ke subuh lah ya ada jenuh ibadah ada yang ke subuh ada yang mau korban batajak ada yang meninggal atau apa jangan ibadah semuanya ibadah bayar malamnya entah bendera juga. Ada orang bendera sampai jam setengah 5 benderanya lain-lain tuh mengikuti ada bendera hitam, ada yang bendera hijau, ada bendera ini. Nanti jadi tiap malam tuh dari jam 1 sampai setengah 5 tuh orang beribadahan tuh nama mengikuti bendera tuh ya. Semua bendera itu berasal dari benderanya Rasulullah tadi. Makanya pada kopi ibadah di jam-jam itu Pak Amin barang sholat duduk ya Pak Amin wudhu ada bapak ada bapak juga Pak Amin. Pak Amin ini belum seorang dalam hati seorang berdoa seorang puja kita bubuhannya nambah ibadah malam ini mendoakan aku sugih amin jenyawa itu aja jenyawa mudah-mudahan bubuhannya nambah ibadah buat wali-wali buat aktor buat kutub buat apa ini nak kutuban 4 juga malam ini ibadahnya artinya bubuhannya ini mendoakan undang sekira banyak bini amin tapi dia nyaring mau masih bini ya malam kayak itu amin ya mudah-mudahan dalam hati nang berdoa dalam hati nang amin akan seorang tapi sangkaan bubuhannya nang mendoa nah itu walaupun setelah naik babahin lagi gurik ada ibadah seorang berdoa itu tutup kalau doa boleh lagi. Yang penting tobat lawan bendera bobohan. Buatnya jadi menjadi dari jam 1 itu sudah sampai jam setengah 5 melantelan berduduk semua. Dia mengangkat tangannya 1 mata 5 menit kan dalam hati nyawa nih kan ujian nyawa bubuhan nambah ibadah malam ini nambah ibadah jam ini nambah berdoa nambah zikir nambah apa malam ini bubuhannya ini nyawa mendoakan unda supaya sugih amin nyawa mudahan nyawa mudahan bubuhan nambah doa malam ini supaya bubuhannya ini mendoakan unda supaya ini amin nyawa aja Mbak Amin seorang berdoa seorang Mbak Amin tapi sangkaan bubuhannya mendoa itu jadi main belajar dua pandang seorang lawan orang lakan liwa wal jam dan sampean juga wahai Rasulullah jadi nabinya nang kaya nyawa nang kaya kita nih bendera lawan orangnya ada lalu bapak mun nyawa babandar orang akan ada atau orang menjauh pasti bapak ojak mun orang ada berhadapan berarti nyawa bandar mun nyawa bandar orang ada melihat ke dalam Fatihah untuk ada di bandar makanya wa ila hadratin nabil fatihah tahu tak wa ila hadratin nabil hadrah nabi kalau hadrah nabi cuman hadrah nabi beda lawan wa ila ruhi atau wa ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bab itu nanti wa ila hadratin nabi berarti yang di hadapan adanya makanya wa ila hadratin nabi al-fatihah jadi nama hadrat ini mikrofon ini baju kopiah aja berarti hadratin al-fatihah berarti mengatakan kita lawan Nabi lalu bahadi jadi ada 2 pandang di situ hadrat Nabi itu hamparan nanti hamparan itu ya rumahnya hadrat juga itu nanti hadrat itu apa nang ada
Anda berasal dari beliau. Apa aja Anda? Menyana ke Madinah ya main pikir, main hati, main rasa. Mau ke Madinah, main pikir, main hati, main rasa. Kalau kada ke Madinah, ya Allah, wailah hadratin Nabi, japai pamannya duduk di meja. Lalu jenyawa ila hadratin Nabi, japai. Yang harus ada rasa. Jadi ini kayu apa? Papan ini, sifat papan ini apa? Keras. Tangannya orang jadi merasakan. Apabila belum merasa, baru kita baca lagi riwayat papan dan pada merasa, jangan membaca baca. Ya, berarti mengharapkan lagi. Berarti mengharap, kada yakin lagi. Astagfirullah. Ini ada gagal apa? Atau umpamanya jepit tasbih. Jepit kalau paras kalau tasbih dipicik tangan seorang merasa menjepit tas. Umpamanya sambil menjepit tasbih bil hadratin nabil Fatihah dipicik dijepit satu. Merasa sakit dipicik, merasa karas merasa sakit merasa pada dipicik hanya baca pada. Berarti masalah itu sudah masalah 3 tahun, 7 tahun untuk malah cuma kenanya 7 tahun menyau baca seolah kurang ada di hadapan, seolah dipandai baca selawat itu artinya papanderan juga ngarannya, tapi papanderannya lawan Allah, lawan Nabi 3, bakawan 3, 2 di kawannya. Lakanni wa wal ya Rafi al-Jamal, ya Rafi al-Jamal, wahai keelokan nang maha tinggi elokan. Jadi ilah hadratin Nabi ya. Lain sudah mahir, kada apa-apa lah lagi. Nang kayaknya mah anak makan, anak masin, makan sayur, mau kada dibuat di uyah, kada mah dibuat di uyah kan, kada masin juga, mau kada dirasa. Nah itu harus dirasa. Sampai lombok, nyawa micik lombok 100 biji, ya, tapi kada dikasih lombok tadi, merasalah padasnya. Angka itu juga tidak capai itu. Masa pada. Nah, masa mau kayu ini sifatnya keras. Ini. Tangan seorang belum kayak apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya aku bukan. Nah, jadi Al-Fatihah ini belum artinya aku bukan. Ini rahasia benar tak? Di setiap Fatihah itu artinya kayaknya menyawa ila hadratin Nabi. Ya pegang pulpen kan bilang Fatihah. Artinya nyawa tadi lawan ilmu lah, mandang dari nurnya kepada nurnya, dari nurnya kepada nurnya, rasakan nur. Plastik sifatnya dingin, tapi mencapai ke aras, berarti ada wujudnya. Sudah mencapai babakaskan tentang biji-biji babakas berbandnya, berarti masalah. Nah itu sudah masalah itu rasanya ada sudah rasa dijawab biji-biji banyak. Al-Fatihah aku buka tuh maginya aku masyarakat itu ya. Terbuka kaitannya terbuka. Ini terbuka selalu aku buka Al-Fatihah. Beda-beda syai'un lillahi lahumul Fatihah. Itulah Allah kalau lah syai'un lillahi lahumul Fatihah.
sesuatu syai'un lillah bagi Allah, lahumul fatihah, ya nur Nabi juga. Syai'un itu sesuatu juga, nur Nabi. Cuma kalimatnya juga beda. Syai'un lillah lahumul fatihah, bagi sesuatu yang Allah ciptakan siapa? Yaitu nur Nabi, nur Nabi ya Nabi. Nah itu. Cuma kalimatnya syai'un lillah lahumul fatihah, sesuatu yang bagi Allah Ta'ala ciptakan al-fatihah. Dan intinya aku bukan. Qul syafi'i ya man bu'ith ay bu'ith rahmat. Qul syafi'i ya man bu'ith ay bu'ith rahmat. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Katakan alam semesta. Nah, seluruh alam atau apa nang nyawa. Ingat apa nang nyawa lihat seharian tadi, apa nang nyawa dengar seharian tadi. Pada waktu rahmatan lil alamin. Nah, itu putar ulang kaset-kaset. Ya, apa nang nyawa TV tadi mau dihampal meti jiwa apa itu putar. Rahmatan lil alamin. Qul syafi'i ya man bu'ith ay bu'ith rahmah. Qul syafi'i wa Rasulullah. Qul syafi'i ke Madinah pulang. Jadi apabila orangnya berhadapan lalu nyawa ini bebannya lawan rasa. Maulah nyawa di hadapan orang. Sini nyawa. Ada bandar loh. Artinya di hati seorang apa? Itu di hati seorang orang apa? Walaupun bamikro. Qul syafi'i ya man. Bamikro ini bukan mengartikan sini itu jauh. Kalau yang harus dengan pengeras suara, kalau aja Nabi itu tulis ada, atau Nabi itu jawabannya jadi pakai mikro ada. Ini ada lambang. Qul syafi'i ya man bu'ith ay bu'ith rahmah wa Rasulullah. Nama tinggal Qul syafi'i. Tapi Allah bilang tadi Qul wa Allah, kita Allah dulu. Tapi kalau sudah dari awal pada waktu yang Muhammad tadi sudah mengatakan apalnya, mengingat di apal aja dikatakan. Jadi pada waktu kalimat Allah apal aja dan ingat namanya apal di sini. Ada apa? Nah, ada tadi Inna Allah wa malaikata. Nah, maka jalur malaikat, nama baca nur, nama baca nurnya juga. Wah, ini rahasia aja tuh. Cuma belum kena harus tahu nama membaca walaupun seorang dari nurnya harus tahu pecahan-pecahan dari nur kan. Tadi ini menjalurnya mau tauhid juga. Yang pada tahu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kayak apa? Ada kawan. Contohnya baca di buku salawat, buku maulid. Puja nyawa dari nur, nyala. Buku dari nur juga. Nur nang di dalam, diri dalam nur dari diri luar nur juga. Buku maulid nur juga. Tiga orang. Ada nyawa baca, tapi nyawa ada bacaannya. Lalu mau awang, yang berjalan itu kan mau layang. Ibadah kaliangan tuh kayak kalian paket sampai aja pak ya paket kayak bang mengajak anak awal menjadi jalur tauhid masuk zaman sifat nafsiyah kodrat ini duduknya umpama di alam arwah ini lagi belum berjasad yang letak nama. Jadi jasad ini mau empati roh ini pula mau empati jahirnya Nabi yang alam kodrat itu sifat Allah, sifat roh yang terlihat di roh, kedudukannya tangan dan batin. Baiknya sifat basar mata melihat. Akhirnya karena ayat ilmu tahu yang dibaca, tahu yang
nang di beca, jangan kada tahu nang di beca. Bayang maunya kada tahu nang sembayangan Isa subuh kah? Nah, berarti kada tahu. Ilmu tahu nang di beca, nah, itu tahu dulu. Sama melihat tulisannya, mau berbuku tulis sama mendengar kalau tadi pasar melihat tulisannya ada nang dibaca nang buku itu sama mendengar suara dari nang dibaca dari buku tadi. Itu kalam terakhir sifat kalam itu berbicara. Jadi dari kodrat mandang dulu, kodrat iradat ilmu ayat sama pesan satu pun disifat kalam hanya membah. Nah itu tahu tak sedeta mau langsung nurnya lambatnya layang dipandang itu lah tauhidnya tak di fokusnya aku bisi mau aku mata aku juga bisi mata lagi di alam anjal alam arwah aku melihat tapi kada bisi mata aku ini aku bisi mata tapi mataku ini betutup semua tajam loh hanya mataku ini kada ada musik. Nah, itu loh hanya berbicara. Cara aku melihat berarti nama lain dibantu oleh Allah dengan sifat rahmah, rahmatan, tetap. Baiklah sifat alam hanya baca. Nah, itu. Cari gurunya jadi kita. Cari apa aja? Cari apa aja? Cari apa aja? Gurunya aja cari aja yang keliling biar tidak dapat. Cari gurunya. Anta khutib lailatal isra. Anta khutib lailatal isra. Wa sami'tal khitab. Wasami'tal khitab. Untuk mikrofon seolah-olah jauh nang digi, padahal di mana suara keluar di situ inya manda. Anta khutib lailatal isra. Anta sampean wahai Rasulullah. Maulah lu pandai emang Jasari sama jasanya di rumah bisa gila ulang lah. Mang Jasari jualan sih di rumah Haji jualan apa digawe. Nah jaga buahnya dia sudah mempandai soangannya banyak apa hajinya ada ini papandai Mang Haji apa haji nah berarti ada orang anta khutib wahai Rasul. Jadi Rasulullah anta wahai Rasul berarti ada orang anta sampian wahai Rasulullah khutib tak sampian bercakap-cakap pada malam Lailatul Isra bercakap-cakap lawan Allah wa sami'tal kitab dan sambil mendengar suara Allah. Nabi Musa nya kada komentar dengar Ujar Al-Quran wa qallamallahu Musa taklima. Pada waktu Nabi Musa kulik lawan kaumnya, lalu ujar kaumnya, wahai Musa, Musa ini orang angkat 7 khalwat karena bakal keluar dalam gua tursinan itu ada 15 hari, 10 hari, berapa hari kita dalam bertahun-tahun kita keluar saja. Lalu apa yang keluar, lalu Jumat sidin wahai Nabi Musa, tolong anu sampian babandar lawan Allah. Jadi Nabi Musa aku ini munajat lawan Allah dikabulakan terus. Apa aja dikabulakan. Jadi Nabi Musa aku hendak biasa-biasa kan kaumnya minta Musa mendoakan. Setiap kali Nabi Musa berdoa dikabulakan tuh Tuhan. Pertama sidin Nabi dan Rasul. Kedua sidin bertitah kalamullah, artinya juru bicara Allah. Tapi kadang mendengar lawan suara Allah. Pada waktu itu
Pander naik ke atas gunung Tursina. Sebelum Pander lawan Allah bakal lewat juga Presiden, bakal keluar 40 hari dan keluar untuk keluar dari muara bawah bukit Tursina. Pander lawan Allah. Babaya Allah hendak menjawab perkataan Nabi Musa. Baluman keluar suara Allah, baluman huruf yang keluar, baluman apa-apanya bukit gunung Tursina Mabuya. Lalu Nabi Musa dari atas gunung gugur ke bawah gunung Tasungkur siuk sampai setengah bulan setengah bulan itu di negara kaumnya kayak Pak Musa, kayak Pak Nabi Musa. Sudahlah Bapak dari dua Tuhan. Jadi Nabi Musa, kenapa aja Nabi Musa? Karena kau kayaknya biar Musa aja sudah 40 hari 14 hari siuk. Kalau ikan Bapak dari dua Tuhan, nama aja Musa bandar udah siuk nggak tahu apa-apa lagi nena. Nah kalau dia nena wakalah Allah Musa takleh nama bandar. Kalau Rasulullah beda. Wasami'atal khitab itu pun Rasulullah itu kan naik lapis langit 7 dan sebagainya, masuk Arab dan Sidratul Muntaha dan lain sebagainya, sampai menembus ruang waktu dan lain sebagainya. Hanya kau dapat bahadab lawan Allah. Cuma Rasulullah. Jadi membaca ayatnya suat hati pandang hati kurang apa orang mana dipandiri Pak. Jadi menyanyong dipandiri jauh ada berhasil nyawanya ke Jawa di sini mengiau pandang apa bukan pandangan Jawa disinggahi kok. Ini seorang Jawa, rasa paraknya dari kan satu nur dari nurnya juga. Wa utita syafa'atal usma wa utita syafa'atal usma Binaharil hisab Ini pada waktu kiamat sudah kiamat. Wa'utita wahai Rasulullah, tapi seorang belum mati, belum kiamat, tapi meminta bantuan pada Allah belum kiamat, belum mati, tapi seorang meminta pada Allah. Wa'utita wahai Rasulullah, mati kan orang parah yang dibandarin Rasulullah. Nah itu sampian nang kawat memberi syafaat pian sahabatul usma ini syafaat yang paling besar, tapi syafaat paling besarnya nabi-nabi lain karena kau memberi syafaat kecuali Rasulullah kedahulu dan nabi-nabi lain boleh kawajo memberi syafaat atas izinnya Rasulullah bina hari hisab pada waktu di padang masa orang menunggu hisab, hitungan pembukuan matahari di atas bangunan sakilan panas, haus, telanjang, ada yang lama sampai ke hidung, ada yang sampai ke lintut, ada yang sampai ke macam-macamnya. Nah jadi minta syafaat tahun Nabi. Jadi kan Mbak dipanggil dari kubur, dipanggil oleh Nabi untuk meminum telaga Kausar Rasulullah. Jadi minum itu lalu di padang mahsyar karena walaupun menghadang 1000 tahun, menghadang vaksin 1000 tahun, antriannya kadang kehausan lagi, kadang kepanasan lagi, dan itu kalau Nabi Bil qiyamah illam taqun ay taqun malja Bil qiyamah illam taqun ay taqun malja. Wahai Rasulullah,
sia-sia. Jadi intinya membaca Al-Quran berpandai lawan Allah, dalam baca selawat berpandai lawan zikir berpandai lawan Allah, baca selawat berpandai lawan Nabi, baca istighfar berpandai lawan Allah. Samanya kayak Nabi Musa sudah. Kalau Allah Musa tak boleh, lawan ilmu. Jadi kita berpandai itu lawan ilmunya. Kadang kadang para nabi tidak akan hapus sampai kiamat. Kalau nama bakat nabi tidak ada lagi. Bil qiyamah illam takun ay takun malja. Pada waktu hari kiamat itu kada ada nanti ditangi oleh manusia kecuali Rasulullah. Orang datanglah Nabi Adam, wajah Nabi Adam, wahai manusia sekalian, aku hari ini bujur aja aku bahagia adalah menjadi bapak seluruh nabi dan bapak seluruh manusia, tapi aku hari ini kada kawat memberi syafaat apa-apa. Apabila kamu hendak minta syafaat, datangnya Rasulullah. Datang pulang manusia lawan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh pulang, wahai Nabi Nuh, doakan bang kami sekira kami dapat sahabat kami kehausan. Kami kehausan mana lawan kepanasan, minta syafaat bang dari kesampian supaya mendapat keringanan. Ujar Nabi Nuh, wahai manusia, aku bujur aja sebagai Nabi dan Rasul, tapi hari ini aku kada mau memberi syafaat kecuali ibu wanita mendatangi Rasulullah atau Muhammad datangin tak bil qiyamah antalam takun baca. Jadi tadi orang akhirnya ada yaltajin nasumin yaltajin nasumin. Yang kau menyelamatkan manusia min adalah Rasulullah. Itu kisahnya aja. Kisahnya ada bebujuran. Ada juga kisah ada bebujuran. Ada kisah ada bebujuran itu apa? Bujur orang. Ada mati jadi hantu. Itu ada bebujuran enggak? Pocong berjalan itu kan bujur. Orang mati itu kan mau bangun, menang bangun, datangnya aja asal. Cuma aja ada orang mati, jadi pocong. Mau mati jadi Iya kayak begini jadi pocong mau lagi lah. Nah lagi jadi pocong. Jadi ambut aja bang, bujur kada, jurang munyinya dasar bujur mati jadi pocong, datangnya amang aja asal. Jangan datangnya ke lain, nama haji aja datangnya. Yang haji, haji banyaknya, tertiupnya, atau balanya ada, tertiup panas dingin ada, sejak besi. Yang lain datangi kalau pindah buah guring, nah jacong, pocong, tunggu-tunggunya. Bandar kada tak perih, kapas di montong ulat dah. Mbak haji kan bapaknya. Aduh masjid hantu aja dia mati jadi kada jadi pocong. Tapi kisahnya kayak nang bujur ini tadi kisahnya bayal besok biqad talaba syik fil qiyamati lam taqul ay taqul malja bayal masih biqawami talaba syik jamalah balayulah bisubidi. Siapa nama haji minangkaina biqawami, maka orang itu bismillah yulazimuni. Siapa nama haji lawan aku puja nabi nangka itu tadi. Artinya bacaannya bujur-bujur tapi hati dan rasa dan ilmunya. Hati rasa beda, ilmu beda lah. Ilmu tadi membaca riwayat. Nah ini asalnya itu ilmu orangnya. Itu rasa dan pikiran orang seolah-olah apa mulai parak ini tadi ya dari orang sehari seribu nang bakatek nang hitung sallallahu alaihi Muhammad itu tuh nang bakatek tuh di luar pada nang mandi karena kayak kemarin mandinya, wudunya, bajunya, tapihnya baru lagi itu kan Allahumma rasulna
ditibaan din Nabi suahiran wa batin masang kopiah wa ya Rasulullah ulun menuh tipian wa ya Rasulullah anu ya khairal bari ya nasrah ilayya artinya wa ya Rasulullah nuh kopiah mau bati sunaki ya ide ulun itu warasukna warasukna mutabatan Nabi cairan mengobati adab Nabi sedikit pakai sambil bersambat sanggup ya Rasulullah ulun nama nuti sunapian masa kopiah itu ulun mantap panderan tak betul pulang hati pulang berbicara cara kopiah ini asalnya dari ini riwayat baca betul pulang ujar hati anu kepala kuni atau jasad kuni mau terbuat dari ini pada waktu kopiah bahan di kepala hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad itu masalah pulang tak dua mandi bawa wudu bawa baju itu juga pasang baju kanan sebelum masuk kanan Bismillahirrahmanirrahim barangnya bakal dibaca saja kalian dibacanya mau kalian dibaca berarti kada ada asma kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu masuk kanan Rasulullah ulun 3 wenpian berbaju berdulukan kanan itu ulun itu harus itu tulang hati berbicara baju ini berasal dari ini desanya itu riwayatnya kan betul aja Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma begini tak 4 tahun tak 4 tahun tak nyoba kau basalam tahun tak kau basalam tangan Rasulullah itu halus dari kapas. Arti halus itu bukan tangan sedikit lembek, ada arti halus itu menghijab itu kayak kapas, dibicik, kayak orang kana dibirina, mendibicik babakas bicikan itu, tapi karena mampu putih kuning jangan dipatah warna tangan sini. Ya paluhnya aja bau paluhnya ada jual di dunia yang karung Madinah Mekah lalu yang karung orang membarasi itulah luar dalam atau harum mana kalau harum mana harum mana tahan setahun untuk yang karungnya juga tahan setahun itulah apa yang karung Nabi alahan tadi putih kuning kayak jangan dipatah tangan sidin aja tak tahu lah lagi sidin hidupnya kayak apa karena kadang-kadang sejaman malah pada waktu lagi hidup rambut sidin mama panjang sampai ke bahu hidup mancung alis bersambung pengotain bungas ada lagi nyawa telah suah nyawa ada sarukan itu aja dah buah banjar adalah mirip sarukan tak ada asli sarukan tuh sepatunya aja tinggi sama kayak Roma tuh rendah sepatu pada lain mana 3 kilan gitar sebetulnya ya. Kalau kita tinggi ya tapi artis ya Allah seorang anak kalau tidak entah merama bujur anda tapi bibinin banyak aja nakon seorang anjir kami muara jogi gada apa doa di udara jogi kamu udah sepatu kan tinggi banyak kabinnya sugi hainya nasib menjadi gugunya deh anak udah jogi gambar cukup aja sudah lah bisa sudah anak udah duduk sudah sekitar Moga senang pada kita Allah dan mudah lagi hajat kita dari akhirat Allah dan mudah kebaikan mati pun masih mana sudah dari akhirat dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbidos min akhirat Nabi Al-Fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil isanil jami'ati bi hadratil wasi'ati salatan tumidu biha jismina min jismi wa qalbina min qalbihi wa ruhina min ruhihi wa jasadina min jasadihi wa ta'ala barakatuna wa barakatuh aladuna ya nur ij'alna bi'akin nur. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin bil anwar wa ala jasadi bil ajsad wa ala qabri bil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya mudabbiral umur balligh anni habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mudabbiral umur balligh anna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nawwir Allahumma ya mudabbiral umur balligh anna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadina khudh bi yadina anta qadir. Allahumma khudh bi qalatina dan rabbana Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama anta min syamsika bana abada rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.